Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Santo dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14, yaitu kualifikasi presenter di mata kuliah Announcer dan Anchor. Nah, pada sebelumnya itu presenter atau pembawa acara adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin acara dalam berbagai panggung pertunjukan, pernikahan, atau sebuah acara event. Terus ada di televisi, radio, atau di lainnya. Nah, di pembawa berita itu namanya news rider. Ada ya, kalau yang penyiar berita itu namanya newscaster. Yang ketiga itu pembawa atau jangkar berita, itu namanya news anchor. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pembawa berita, itu news rider. Nah, di sini news rider ada beberapa poin. Yang poin pertama itu ada merupakan orang yang hanya membacakan saja di sebuah berita. Terus yang kedua itu melaporkan berita di daerah. Terus yang ketiga itu biasanya membawa program bulletin atau berita. Yang keempat itu juga orang menyajikan berita utama seputar liputan-liputan. Dan yang itu selanjutnya ada penyiar berita atau newscaster. Nah, newscaster ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada merupakan orang yang membaca berita yang sudah berpengalaman. Nah, itu contohnya seperti di reporter di jalan, seperti pembawa berita yang sudah berpengalaman di media sosial, media televisi. Yang kedua itu selain sebagai presenter, seorang newscaster juga sering turun ke lapangan. Misalkan ada sebuah terjadi kebakaran, newscaster itu turun melaporkan di jalan itu, terus melaporkan berita terbaru, terupdate. Yang ketiga itu ada pembawa atau jangkar berita atau news anchor. Nah, news anchor itu ada beberapa poin. Yang pertama itu merupakan orang yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia presenter. Nah, yang kedua itu ada otoritatif dalam membawa sebuah berita. Nah, yang ketiga itu biasanya seorang news anchor mempunyai kepribadian dan karisma yang tinggi, itu mempunyai wawasan atau kepribadian yang lebih mencolok. Nah, yang keempat itu orang ini merupakan salah satu dari penentu bagus atau tidaknya rating TV itu seperti pandangan atau yang dilihat dari rating TV tersebut. Adapun kualifikasi presenter. Nah, yang pertama ada personalitas. Personalitas itu memiliki beberapa poin. Yang pertama ada pribadi tegas, terus cerdas, antusias, santun, semangat, dan kepribadian positif lainnya. Nah, yang kedua itu ada suara dan tata bicara. Di tata bicara ini memiliki beberapa poin. Yang pertama ada mempunyai suara yang bagus, terus ada bulat dan bernada, suaranya tuh enak untuk didengar. Dan yang ketiga ada stabil, terus keempat dan meyakinkan. Terus ya selanjutnya yang ketiga itu ada tampilan fisik. Ini yang merupakan salah satu keunggulan dari sebuah presenter dalam sebuah tayangan televisi atau berita. Itu layak dipandang, jadi berpenampilan menarik gitu, jadi orang ketika dilihat itu enak. Terus wajah ideal di TV, jadi ketika disorot kamera itu wajah enak dipandang gitu. Yang ketiga itu ada tampilan fisik. Tampilan fisik itu ada beberapa poin. Yang pertama itu layak dipandang. Layak dipandang itu ketika orang melihat acara sebuah berita tersebut tidak mudah bosan untuk melihat presenter tersebut. Yang kedua itu ada wajah ideal di TV. Jadi wajah ideal di TV itu ketika di TV itu tidak merusak pandangan kamera gitu.
yang ketiga itu memiliki wajah ramah dan menyenangkan, jadi enak dipandang gitu, ramah. Yang keempat itu menyiratkan wajah yang teguh dan berwibawa. Nah, terus ada yang keempat itu edukatif dan berpengalaman. Jadi saat yang ini sangat poin yang sangat penting, itu setiap presenter mempunyai pengalaman yang bagus supaya sering digunakan atau sering turun ke jalan sebuah berita. Yang pertama itu ada setidaknya itu pendidikan S1. Yang kedua itu mempunyai intelektual yang setara. Yang ketiga itu berwawasan dan berpengetahuan yang luas dan beragam. Nah, dari ringkasan tersebut bahwa jadi presenter itu harus sopan, terus berpenampilan menarik, enak dipandang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.